Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam kesempatan ini, video akan membahas sebuah pertandingan antara Grandmaster asal India Nihal Sarin menghadapi juara dunia catur Grandmaster Magnus Carlsen yang merupakan pecatur terkuat dunia saat ini. Pertandingan ini tersaji pada tanggal 29 Mei 2020 dalam ajang friendly online Blitz Game. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pertandingannya, yang dimana Nihal Sarin menggunakan catur buah putih, sedangkan Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dimulai dengan pion D4, dibalas kuda F6, pion C4, dibalas dengan pion G6. Lalu kuda C3 dibalas dengan peluncur menuju G7. Nihal Sarin berusaha untuk memperkuat lini tengah pusat serangan dengan melakukan langkah E4 dibalas dengan rokade pendek dari Magnus Carlsen. Lalu pion H3 dibalas dengan pion D6, lalu peluncur E3 dibalas dengan pion C5. Lalu kuda F3 dibalas dengan pemakanan di sini. Terjadi pemakanan di sini. Oke, lalu pion B6 lalu dibalas dengan pion G3. Peluncur B7 dibalas dengan peluncur sama juga, peluncur G2. Lalu kuda B ke D7, lalu rokade pendek. Nah, ini sudah mulai masuk middle game ya, karena kedua pemain sudah melakukan rokade pendek. Lalu benteng E8, benteng E1, lalu selanjutnya menteri C7, benteng C1, benteng dari A ke C8. Jadi di sini kedua pemain tidak mau satu petak, baik petak C maupun petak E dikuasai oleh masing-masing lawan, tidak mau. Jadi mereka terus berusaha untuk menguasai petak tersebut walaupun masih sama-sama imbang di sini ya. Oke. Selanjutnya untuk menjaga pertahanan, pion B3 lalu dibalas dengan menteri B8, menteri D2. Di sini menteri dan peluncur sama-sama berusaha untuk menyerang peluncur hitam yang sedang mengawal raja. Oke, pion A6 lalu benar saja langsung gerak menuju ke peluncur H6. Di sini tampaknya Magnus Carlsen tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, justru menambah serangan, menambah kekuatan dengan menyerang pion lemah yang ada di E4 dengan melakukan langkah menteri menuju A8. Lalu terjadi pemakaran di sini dan makan pakai raja. Tentu saja hitam akan makan pakai raja. Kuda D5, pion E6 untuk mengusir kuda yang sedang menempati posisi nyaman di lini tengah di pusat permainan. Lalu kuda mundur lagi ke C3.
kuda C5, menteri E3, benteng dari C ke D8, benteng dari C ke D1, pion satu langkah menuju H6, benteng satu langkah menuju D2. Di sini mulai melakukan pertarungan di lini tengah oleh Magnus Carlsen. Apa balasan dari Nihal Sarin? Nihal Sarin ternyata memutuskan untuk maju terus menyerang kuda. Kuda dari Magnus Carlsen maju terus mengancam benteng. Dimakan oleh kuda. Pion makan kuda. Di sini benteng putih, benteng dari E menuju D1, kuda D3, kuda E2, kuda makan pion gratis yang ada di E5. Di sini maju juga, Nihal Sarin makan pion yang gratis juga. Di sini terjadi pemakanan benteng di sini. Oke, selanjutnya menteri B8, kuda C3. Di sini Magnus Carlsen terus maju dengan pion-pion menyeramkannya menuju F5, benteng menuju D6. Di sini Nihal Sarin mulai agresif dalam mengembangkan permainan. Raja menuju F7, menteri mundur untuk mengancam kuda hitam dengan bergerak ke D4. Kuda mundur mengancam menteri menuju C6. Apa balasan dari Nihal Sarin? Maju terus menuju C5 menterinya. Lalu menteri menuju C7. Di sini sudah mulai mendekati apa yang sesuai dengan dituliskan oleh judul, yaitu blunder fatal oleh Magnus Carlsen yang menyebabkan Nihal Sarin keluar sebagai pemenang. Oke, selanjutnya apa langkah dari Nihal Sarin? Nah, Nihal Sarin melakukan langkah yang cukup luar biasa di sini dengan melangkahkan kuda menuju D5. Di sini karena ancamannya menteri, mau tidak mau, suka tidak suka, Magnus Carlsen harus makan. Nah, di sini terdapat analisis ya, bahwa seharusnya Nihal Sarin di sini bukan makan pion hitam pakai pion putih, tetapi makan pakai menteri untuk tempo skak. Jadi misalkan raja kabur ke G7 akan skakster, kalau mundur ke sini akan dimakan dan akan ada ancaman skakmat melalui menteri. Lalu kalau mundur ke sini pun juga sama. Tidak bisa. Emang mundurnya cuma kalau ke sini pun kita bisa skak saja ya. Kalaupun dia pindah skak lagi, sama aja makan di sini. Oke, tetap hasilnya sama dan Nihal Sarin akan keluar sebagai pemenang. Namun di sini Nihal Sarin melakukan langkah yang kurang bagus ya menurut analisis catur. Di sini justru Nihal Sarin melakukan langkah pion C makan D5. Di sini kesempatan bagi Magnus untuk menutup. Namun Nihal Sarin memiliki langkah yang luar biasa cerdik, langkah yang luar biasa agresif, yaitu dengan melangkah menuju peluncur menuju F1 ya, peluncur menuju F1. Di sini justru
Magnus melakukan langkah menteri menuju E7. Di sini mungkin sudah mulai ada sedikit kesalahan dan keteledoran dari Magnus karena membiarkan Nihalsarin untuk mengembangkan peluncur menuju C4. Nah, inilah titik poin kritis dari Magnus Carlsen. Di sini Magnus Carlsen melakukan blunder fatal. Seharusnya dalam situasi ini, dalam kondisi ini, Magnus Carlsen seharusnya memindahkan raja ke manapun, misalnya ke sini ataukah ke sini ataukah ke sini. Nah, tapi di sini melakukan kesalahan blunder fatal. Di sini jadi si Nihalsarin dapat memenangkan pertandingan dalam 2 langkah ke depan hingga membuat Magnus menyerah. Jadi di sini apa yang selanjutnya dilakukan oleh Magnus Carlsen? Kesalahan blunder fatal apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Magnus Carlsen justru melangkahkan pion menuju E3. Nah, di sini blunder fatal. Inilah yang diinginkan oleh Nihalsarin. Di sini Magnus Carlsen tidak melihat ancaman tersebut. Ancaman apakah itu? Yaitu memakan kuda sembari skak. Tempo skak dari peluncur. Nah, di sini lebih parah lagi langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen. Seharusnya Magnus Carlsen mungkin bisa mundur ke sini ya, atau ke sini. Namun Magnus Carlsen justru menghindarnya ke raja menuju G7. Akhirnya dengan mudah Nihalsarin melakukan langkah benteng menuju D7 sekaligus tempo mengancam menteri dan raja. Dan di sini Magnus Carlsen langsung menyerah. Ya, ini adalah pertandingan yang sangat hebat dari Nihalsarin bisa mengalahkan Magnus Carlsen. Dan juga menurut video, tanggal 29 Mei kemarin adalah hari yang cukup buruk bagi Magnus Carlsen. Selain kalah dari Nihalsarin, Magnus Carlsen juga kalah dalam sebuah pertandingan Lindores Abeis Cups dari Hikaru Nakamura pada hari kedua semifinal. Sehingga hari ini Magnus Carlsen harus berjuang kembali menghadapi Hikaru Nakamura dalam babak ketiga dari pertandingan semifinal Lindores Abeis Cup menghadapi Hikaru Nakamura. Oke, menurut video kali ini cukup. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para pencinta catur sekalian. Tetap di Tarigan Catur Channel.